Lah kan udah dibuka lagi pasar. Tetap aja harga jatuh semua. Lu Enggak rugi ya? dong berarti. Enggak lah. Ya gue kan jual tetap mahal. Naik Harganya gila masih. garanya. Hah? Harganya naik gila. Emang lu pernah survei? Dari kemarin-kemarin sih ya, misalkan harganya 30.000, gua nggak tahu harga pastinya ya. Hmm. Terus pas gara-gara COVID naik jadi 35, 36 Bulls, gitu. bullshit itu permainan. Bullshit gimana? Bullshit orang modalnya murah banget. Sebenarnya mah kalau kita hitung-hitung mah, Iya bener masuk logika juga, cuman ya iya. gitu. Ya cuman kan bacotnya di luar nalar. Di luar nalar, tapi senang juga sih apa namanya ngeladenin gitu ya. Ya resep aja. Seneng aja kalau ngeladenin. Gue kalau nonton-nonton YouTube ada netizen, gue bacain netizen aja, YouTube-nya nggak gue tonton. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang penjual rempah-rempah ya di pasar ya. Ya bener kan ya, di pasar mana jualnya? Di pasar Kemang Bogor. Wih, Pasar Kemang Bogor ya. Namanya itu Syafril Yolanda, bener kan? Benar-benar. Tadi sorry nih sempat salah nyebut nama. Panggilannya Nanda ya. Panggilannya Nanda. Tahu nggak yang bikin gue kaget itu apa coba? Apa tuh? Background pendidikan lu coba. S1 Teknik Informatika, gila. Tapi kok bisa jadi jual rempah-rempah di pasar gitu sih? Kalau dibilang sih itu mah keinginan ya. Itu keinginan. Keinginan sendiri atau dari orang tua gitu ada masukan? Sendiri. Sendiri. Soalnya gue orang nggak mau ribet sih. Nyari kerja sana sini ngapain. Tapi Punya. kenapa lu memutuskan buat kuliah sampai lulus S1 di Teknik Informatika gitu? Kalau itu karena orang tua. Jadi kalau orang tua dulu tuh namanya apa sih namanya? Biar nggak dipandang sebelah mata lah sama keluarga lain. Oh, status sosial ya. Status sosial doang. Titel doang titel. Detail doang. Tapi lu Iya. lu dapat apa nih dari hasil kuliah lu nih? Hah? Lu dapat sesuatu nggak dari hasil kuliahnya? Dapat. Ya selain ijazah lah yang pasti. Iya. Ijazah nah, ijazah mah nomor 2 buat gua mah. Nomor satunya apa? Kenal-kenal masyarakat, teman-teman, orang-orang, kriteria. Kita ngebaca kriteria orang-orang kayak gimana gitu doang. Pergaulan. Intinya mah channel, dah. Iya, channel yang penting lah ya. Channel yang penting. Kan kalau orang mau kerja intinya channel. Tapi kalau misalkan lu mentinginnya channel, kenapa harus teknik informatika gitu? Kenapa nggak manajemen aja? Kan lu jadi pedagang nih ya. Kalau nggak yang bisnis Hmm, gitu. gua hobi game. Lu hobi Gua game, bisa, makanya masuknya ke informatika. iya, hobi games. Gua jadi doyan yang namanya ngoprek-ngoprek PC. Jadi gua tuh mikirnya, contoh ya contoh, punya PC sampah, tapi bisa main game yang sekelas HD, yang grafiknya GTA 5 ya. gila-gilaan. Iya, nah gitulah contohnya. Tapi dengan spek PC-nya yang pas-pasan gitu. Jadi gimana, ya resep aja gue kayak gitu. Oh iya iya, I see. Gue jadi lu tuh kayak sukanya hardware gitu ya. Soalnya Iya, performa buat game yang diutamain. iya benar. Kenapa lu nggak buka ini aja, servis komputer gitu, kalau nggak reparasi PC gitu? Kayak gitu. Duitnya receh, Bos. Oh, jadi masalah di modal ya. Ya, nggak juga sih. Kalau kata gue nggak seimbang sih ya. Kalau prinsip gue gimana caranya usaha tanpa modal. Hmm. Tuh. I see, I see. Jadi lu buka usaha tapi dengan modal yang sedikit atau bahkan tanpa modal ya, yang lu mau Iya, ya. benar. Kalau misalkan lu ikut kerja di orang gitu, mau nggak? Lu kan ini buka usaha sendiri nih, tapi kalau Iya, ikut orang, mau nggak? tergantung ngapain dulu.
Ya yang lu suka aja lah, ngapain kayak gitu. Gua kalau ikut orang gua mau jadi GM, Game tuh apa? game game master. Oh, Itu baru gue gua kira game tuh main. apaan coba? GM. Iya, iya, paham, paham. Ya, Tapi gue nggak ini sih, gue kurang paham game gitu. nggak apa-apa. Selain game lu suka apa lagi nih? Entah itu selain yang tadi ya, bongkar-bongkar PC, bikin PC sampah jadi gaming kan. Oh, kesukaan lah masuknya. Iya, kesukaan. Gua suka alam, Alam. suka alam. Oh, alam, alam. Mm-mm. Naik gunung gitu ya. Pengen sih, cuman nggak kesampean. Tapi pernah nggak naik gunung? Nggak pernah gua naik gunung. Pengen Oh. sih, sering diajakin teman-teman, cuman gimana ya? Nggak percaya sama gua kan kalau dibilang teman-teman kan anak emak lah kata. Iya. Tapi gue orangnya liar, jadi orangnya takut apa? Ah manja nih, dikit-dikit capek, dikit. Padahal mah enggak. Gue pernah ke Curug Seribu, wah itu parah sih itu. Itu Ke bareng rombongan teman lu tuh ke Curug Seribu. Curug Seribu, iya. Gue berteman dari dulu nggak pernah banyak, Oh, tapi sama itu aja gitu ya? sama itu aja. Gue nggak suka teman banyak. Bullshit semua ya? Ya itu dia, bullshit. Gila nih. Ini gue demen ya kayak gini nih. Terus tuh, malu tau nggak pas lu ke Curug Seribu tuh? Nggak tahu. Gue kalau main tuh nggak pernah bilang orang tua. Gua pernah sekolah cuti. Cuti berapa lama? Cuti sekolah gua adalah 1 semester. Sekolah ya, itu sekolah loh. Gila. Iya, Lu kena SP nggak itu? enggak lah. Sekolahan gua mah yang penting ginian. Wah, swasta ya pasti ya. Swasta. Sekolahan sampah anjir. Gila itu. So, Yang penting ginian. prinsip gua gimana ya? Sekolah nggak penting. Yang penting apa? Yang penting duit. Yang penting duit ya. Gue juga setuju lah. Iya kan? Lu sekolah tinggi-tinggi, kerja lu karyawan sama aja bohong. Mending buka usaha ya jadi bos ya. Iya, kecil pun jadi bos. Lu sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi, buang-buang duit. Mending kerja dapat duit ya nggak? Iya, pastilah. Sekolah mah ya nomor 2 buat gua mah. Ilmunya juga kepake nggak? Ilmu sekolah paling masuknya kayak sopan lah, ngajarin tata krama, cara berbicara jangan kasar, paling begitu doang. Kedisiplinan paling gitu doang yang gua ambil. Udah itu aja. Lebih ke karakter berarti ya? Iya, Ilmunya lu dapet nggak? enggak. Gua Seriusan dapet? gua kuliah jurusan komputer ya. Dari SMP pun udah bisa gua. Ya terus lu ngapain kuliah di komputer gitu? Nggak nyari yang lain gitu kan? Lu udah bisa katanya. Nah, di situ nih gua cerita. Iya, gue dengerin dah. Karena gua pengen kuliah. Jadi gini, temen gua kan dari SMP itu udah dibeliin komputer. Nah, kalau prinsip nyokap gua, apa yang lu mau jalanin, misalnya contoh lu mau sekolah mesin, gue beliin motor. Lu sekolah ini, gue beliin ini. Lu sekolah broadcasting, gue beliin kamera. Nah, gue karena suka game, gue masuk IT. Ya, disitulah gue minta laptop. Dibeliin. Dia beliin laptop. Enak banget kayaknya ya. Iya. Speknya gak harga. Ya gue, ya buat zaman gue kuliah sih udah paling tokcer. Anjay, keren. Terus tuh lu pakai apa itu laptopnya sampai sekarang? Oh, udah meleduk laptop gue. Wah, kok bisa tuh? VGA-nya kena. Wah, VGA-nya yang itu Ya, onboard ya? enggak. Oh, eksternal. Eksternal. Jadi gua pakai itu laptop, gua paksain terus, gua beli RAM-nya, gua tambahin RAM-nya, gua utak-atik software-nya. Jadi gimana caranya gua main di laptop gua yang
udah jadul tapi masih kuat main game yang berat gitu. Makan gue paksain kayak gue main Resident Evil kayak gitu. Jadi jebol tuh VGA. Terakhir gue lihat itu layarnya pada gede. Wah ini udah VGA udah kena. Terus kenapa nggak lu jual aja gitu sebelum merusak ya? Gue tipe orang nggak pernah jual barang. Lah itu lu jual rempah-rempah gitu? Kan dibilang gue tipe orang nggak suka jual barang pribadi ya. Oh, barang pribadi ya. Pribadi. Jadi semua barang gue tuh yang jadi bangke ya gue simpen. Gue kira orang kayak lu tuh demen COD-an gitu ya kan, nyari harga murah. Enggak, gue lebih seneng beli baru daripada beli second. Kenapa tuh? Kita nggak tahu pemakaian orang kayak gimana, jorok apa enggak. Kan bisa dilihat juga kan, oh ini gue baru pakai sebulan ini masih ada segelnya garansinya. Tetap aja emang gampang percaya sama orang. Kan semua orang bullshit, penipu. Kalau ada bukti kan tetap bisa dipercaya bro. Tetap aja emang COD-an. Contoh. Situ COD-an, ada nggak garansi perusahaan? Nggak ada kan? Garansi pribadi kan? Ya udah. Kalau rusak gimana? Kita tahu sendiri dah. Ya udah, gitu. Sekarang contoh lu mau jual HP, HP-nya ada ngeheng-ngeheng dikit lah. Lu bakal ngomong nggak? Nggak kan? Ya bakalan ituin juga sih. Dikacangin juga sama dia. Nggak, pasti nggak dibeberin semua kan? Kan hitungannya kayak aib itu mah. Nggak dibeberin semua kan? Paling minusnya lecet-lecet, pemakaian pribadi. Kalau kita nggak tahu foto, kita pakai sebulan 2 bulan, ngeheng. Ayo, mendingan beli baru sekalian. Lo tahu ilmu gini dari temen lo atau gimana nih? Pengalaman apa? Gue sih banyak survei sih. Gue orangnya kan tipe orang ngelihat karakteristik orang. Jadi gue pengen tahu tipe-tipe orang kayak gimana. Soalnya di kalangan pasar itu semua kriteria orang ada semua. Dari yang baik sampai yang brengsek pun ada ya? Wah banyak. Ada yang luar brengsek dalam baik ada. Ada yang luar baik dalam brengsek ada. Yang hidupnya politik banget ada. Semua diduitin. Ada. Iya. Variasi banget itu orang berarti. Banyak, makanya dunia pasar itu gudangnya ilmu itu. Gudangnya ilmu. Wah, jangan salah. Pasar itu gudangnya ilmu, coy. Atas dasar apa lu bilang pasar itu gudangnya ilmu juga? Lu sekarang gue tanya nih, bisa nggak duduk bisa dapat duit? Duduk doang dapat duit? Ya enggak lah, gimana sih Ya duduk doang bisa dapat duit? Di pasar mah duduk doang bisa dapat duit. Bayangin. Pengen dah gue kayak gitu kalau mau. Iya, makanya. Semua temen gue berguru sama gue semua. Berguru gimana? Caranya gimana? Berguru tentang usaha. Soalnya usaha itu menjamin. Beda sama kerja. Kerja ada masa tenggangnya. Ada masa aktifnya lah kalau kerja. Ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya. Bener kan? Iyalah, sekarang aja pada PHK. Iya bener kan? Sekarang udah lulus. Udah apa sih namanya tuh kalau pensiun lah. Kalau udah pensiun lo mau ngapain? Pensiun tuh masih tua loh. Ya kan udah punya cucu juga, anaknya bisa ngurusin orang tua. Ya sekarang duitnya emang lo nggak butuh duit udah tua emang nggak makan orang udah tua? Ya orang udah tua punya anak kan, anak bisa ngurusin lah. Kalau anaknya bener, kalau brengsek susah gimana? Itu orang tuanya yang salah itu ngedidiknya. Nah, namanya manusia pergaulan kita nggak tahu. Ya kita lihat di rumah baik, di luar brengsek. Ayo, kan kita nggak tahu. Gue kayak ngomong kayak gini soal ada contoh, nggak sembarang ngomong, ada contohnya. Wah, boleh tuh. Coba gimana contohnya? Contoh kayak temen gue lah ya, nggak sebut nama lah ya. Ya nggak usah lah. Temen gue itu bokapnya Ustadz. Apa sih? Bukan. Bokapnya itu kerja di Telkom. Udah manajer. Bayangin udah manajer ya. Udah pensiun sekarang, belum lama pensiun. Sekarang bingung anaknya mau ngapain.
Nurusin bapak nggak bisa, emang bisa, kecuali perusahaan punya bapak lu baru bisa lu terusin. Kan bukan punya bapak lu kan gitu. Anaknya kagak gawe gitu. Anaknya nggak ada yang suka kerja, cuman satu yang suka, cewek. Tapi nggak mungkin anaknya nggak mau nikah, mau ngurusin keluarga. Orang makin punya duit banyak punya keinginan mau beli inilah beli itu, mana kurus orang tua. Paling kecepret-cepretan orang tua. Nah anak-anak yang lain gimana? Masa dari kakaknya? Nggak mungkin lah, kakaknya juga punya laki, punya anak, nggak mungkin nggak diurusin. Tapi itu saudaranya yang kagak demen kerja ya. Itu udah lulus sekolah. Lulus semua. Kakaknya aja S2. Gila itu nggak minat kerja, tapi kan butuh juga bro. Enggak. Semua itu adik anaknya udah jadi temen gua, minta ilmu dari gua, dagang. Terus dagang juga sekarang? Dagang juga. Kayak kalau gua mau nanya nih ya, yang lulusan sarjana kalau nggak S2 di pasar apa tadi? Pasar Kemang ya? Iya, Pasar Kemang. Iya, di Pasar Kemang ada berapa? Banyak? Banyak yang lulusan sarjana, cuman gue nggak tahu sih. Banyak dengar dari teman-teman gitu ya? Enggak sih, masanya kan nggak mungkin lah. So di sono gue kenal juga bandar-bandar juga, bandar-bandar kayak bandar cabe, bandar jengkol lah, semua bandar-bandar lah gue kenal kan. Oh. Nah pasti namanya berduit anaknya nggak mungkin lah nggak kuliah, gitu aja. Apalagi orang udah punya anak cuma lulusan SMK, malu lah zaman sekarang. Status sosial tuh ini ya sensitif ya? Oh sensitif banget di dunia gua ya, nggak tahu di dunia lain mah. Alam gaib kali dunia lain. Ya dunia lu kan gua nggak tahu sensitif apa enggak. Oh iya, lu kan tadi bilang mempelajari karakteristik orang ya lewat pengamatan ya. Kalau lu ngelihat gue kayak gimana orangnya? Tergantung daerah. Lo orang asli mana? Gue asli ini sih, asli Jonggol gue. Betawi ya? Sunda bro, Sunda. Oh Sunda. Kalau Sunda gue tahu. Gimana? Kalau Sunda rata-rata ya. Kalau buat cewek ya, kalau laki bisa sih gue lihat temen-temen gue itu orangnya gengsinya tinggi banget. Kalau cowok? Cewek pun sama. Nggak mau pakai yang level-level rendah. Jadi gue pakai Xiaomi santuy. Ya beda lah. Kan gue udah bilang beda. Kuliah lu di mana? Gue belum kuliah. Gue baru lulus kemarin. Oh baru lulus SMK. Yoi. Ya nggak usah kuliah, usaha aja. Iya, ngapain buang-buang duit ya? Bener, buang-buang duit. Gue kuliah nggak bener, semua sistem bayar. Semua tuh dikelola sama orang yang biadab emang. Otaknya duit semua. Namanya juga manusia. Intinya Ya, duit semua. Namanya tuh dunia tuh nggak ada yang enak sebenarnya. Kata siapa? Emang apa yang? Masuk ke pasar lu enak. Apanya yang enak? Wah, lu mau ngapain? Yang lu pengen lu mau ngapain? Intinya aja intinya. Mau nyari duit nggak ribet kan? Bener nggak? Di pasar nyari duit nggak ribet? Iya, nggak ribet di pasar mah nyari duit. Segampang apa sih lu ngomong kayak gitu? Kan gue bilang duduk aja bisa dapat duit, bayangin. Duduk iya, aja. Gue belum jelasin tadi duduk doang dapat duit. Coba jelasin sekarang. Gue aja kalau lagi di lapak, gue tidur dapat duit, bayangin. Gue kan di lapak suka tidur ya. Gue tidur dapat duit, di laci gue tiba-tiba penuh, bayangin aja. Bingung kan? Tunggu. Lu punya karyawan kan? Iya punya. Jadi lu tinggal nyuruh-nyuruh doang kan? Iya. Lu jadi bosnya? Iya. Iya, paham gue. Iya kan? Tidurnya dapat duit, itulah yang namanya kenikmatan. Kenikmatan gila, duit semua itu Sulci. Iya. So gue nggak mau capek, itu doang intinya. Gue tuh bayangannya dulu kalau misalkan kerjanya di bank nagih-nagih duit doang gitu ya. Jadi bandar kontrakan gitu kan. Kerjanya tinggal minta-mintain duit doang. Ternyata ada ya yang duduk doang dapat duit. Ada. Gue kira yang kayak gini tuh, yang duduk doang dapat duit tuh, yang udah direktur gitu ya, yang udah jadi bos gitu.
Ya emang bos duduk doang dapat duit. Iya, lu kan istilahnya apa ya, pengusaha kan. Kalau julukan gue di pasar itu bos kecil. Bos Soal gue, kecil. paling muda dari seluruh orang di pasar. Oh, bandar-bandar yang lain tuh udah pada. Wah gila, umurnya 35, 40, ada yang 55. Makanya dibilang gue bos kecil. Keren. Lu masih muda nih, udah jadi bos nih. Emang udah berapa lama sih lu usaha kayak gini? 5 tahun dari sekarang. Dari Berarti, sekarang apa dari kemarin? Ya sekarang udah 5 tahun. Oh, sekarang udah 5 tahun. Ya tahun inilah 5 tahun, berarti 2015 lah. Itu lu lulus dari sarjana? Enggak, gue pas sekalian kuliah sih gue usaha juga. Oh, lu lulus kapan kemarin? 2016. Oh, berarti beda setahun ya dari lu mulai dagang ya? Gue pas udah usaha udah males-malesan udah. Awalnya memang lu rajin gitu ya, rajin ngikutin kelas gitu? Gue rajin sampai semester 3. Terus selebihnya gimana selebihnya? Ya brutal udah. Kacau. Ya gue mau ngapain lagi gue? Gue bosen orangnya kalau sekolah deh belajar. Gue kalau di kampus duduk lagi males nih, cabut keluar gue. Bu izin, saya lagi kurang enak badan, cabut gue. Kadang gue duduk di depan lagi main game nih di laptop, dosen masuk. Kamu nggak masuk? Nggak pak. Gue gituin. So kampus gue bebas. Dimarahin gitu? Kampus gue bebas. Kita yang butuh dosen. Beda sama kampus lain kayak Gundar. Wah Gundar mah bisa di SP. Abang gue kan di Gundar. Wah apa-apa SP anjir. Itu kuliah apa sekolah? Iya keren. Ntar gue minum dulu bentar. Lu mulai usaha ini ya udah 5 tahun ya berarti sampai sekarang ya? Udah 5 tahun. Dulu waktu awal-awal gimana tuh? Langsung pada banyak yang beli nggak atau susah dulu gitu? Pernah jatuh gue pertama dagang itu. Oh pertama kali? Iya, jadi gue dagang itu, jadi kan yang ahli kan om gue tuh. Gue tuh cuman gimana ya, gue yang pengen jualan, cuman kan harus di backup juga sama abang om gue. Jadi di backup dulu nih, bukan dilatih sih ya, dicariin langganannya lah. Gue dicariin langganannya, setahun gue minta dilepas, udahlah lepas aja, dilepas tuh. Berawal gue pakai duit nyokap, nggak lama, udahlah gue minta, udah lepas aja, biar gue yang ngurus gitu kan, gue bisa kok. Awalnya nggak percaya, ya kesini udah percaya udah, malah lebih kalau dibilang jackpot lah gue usaha. Gitu. Dari pertama lu mandiri gitu ya? Iya, wah, dibilang mah susah gue sampai tidur di pasar gue. Lu sempat mikir udahlah nyerah aja gitu, nggak bakal maju gitu, pernah nggak kayak gitu? Gue tipe orang yang penasaran. Oh, sebelum lu sukses lu bakalan nyoba terus gitu ya? Gue coba terus sampai pala gue pecah baru gue nyerah. Sampai sekarang nggak pecah nih, berarti lu nggak pernah nyerah nih berarti ya? Nggak pernah nyerah. Iya. Sama lu bro. Tumbang 2 kali gue. Tumbang 2 kali berarti iya. Waktu awal itu bukan itu doang? Bukan, ada lagi. Kejebak lah, lebih tepatnya kejebak. Oh, ketipu? Apa gimana? Nggak ketipu, kejebak itu jadi gue belanja tapi dengan barang kualitas yang jelek. Ya rugi lah gue, rugi. Lah itu yang masuk barangnya siapa itu? Ada orang Jawa. Dari itu nama barangnya lah. Kayak waktu itu gue kunyit. Hancur semua itu kunyit. Terus lu minta ganti rugi nggak ke dia? Ya nggak bisa lah. Namanya bisnis nggak ada yang apa sih namanya, kayak garansi gitu nggak ada. Usaha mah udah deal, udah kita lihat barang bagus ya udah. Kan kita nggak tahu itu barang gimana. Intinya kan casingnya kita lihat.
Lagian juga kan gue belum berpengalaman di barang yang kunyit itu. Biasanya kan gue bawang putih ya. Nah kunyit gue baru tahu. Jadi gue sikatnya itu sih bokap gue. Jadi ya mau gimana lagi. Kudu gue jalanin ya rugi gue. Ruginya berapa persen tuh dari biasanya gitu? Kagak ada. Gak ada untungnya. Nggak ada untungnya sama sekali, bahkan minus ya? Minus. Gila. Tapi apa sih yang bikin lu bangkit gitu? Yang bikin bangkit itu jadi pas minus itu kan gue banyak kenalan tuh di pasar kan, bandar-bandar. Jadi gue tuh nggak cuman jualan doang, gue juga bisnis juga. Oh, bisnis sama mereka, sama bandar-bandar gitu? Iya, gue Bisnis punya sama? bisnis gue tuh dari nyokap, punya pabrik asem kan nyokap gue tuh. Oh, Nah, punya pabrik asem gue yang masukin. Terus iya. gue juga gue punya link-link besar kalau bawang putih kan yang harga-harganya miring, penjahat-penjahat importir gue punya, jadi gue masukin nih, gue ada harga miring gue samain sama gudang gitu. Kayak Banyak duit juga lo berarti ya? nggak juga, duit mah nggak ada gue. Masa sih nggak ada? Banda yang punya gue, duit gue habis dibeli banda anjir. Anjir. Gue kan hobi elektronik gue Berarti itu rumah penuh sama elektronik semua berarti ya? dulu. Oh, sekarang gimana sekarang? Bosen gue jual-jualin. Lu kan bilang tadi katanya nggak suka jualin barang pribadi. Bini gue ngoceh-ngoceh. Gue kalau bini gue ngoceh, barang dibeli tapi nggak dipakai, mending jual aja ya. Gue diem udah, dia yang jual. Daripada ribet ya, berisik ya? Iya, dari PS4 gue dijual, kamera gue. Gila itu mahal semua loh. Iya, dijualin sama dia. Kamera kan nggak kepake. Kan gue jarang main gue. Nah terus lu ngapain beli kamera? Jadi awalnya itu temen gue ngajak liburan, tapi enak nih punya kamera. Gue tuh gimana ya, temen gue tuh ngeselin semua. Jadi dak beli dak buat jalan-jalan. Iya, sekali doang beli, ntar nggak dipakai lagi. Sekali doang pakai ya? Iya, endak pakai kamera asik nih, biar kece lah kan anak-anak alay tuh. Yoi, bener-bener. Beli buat apaan? Liburan, buat kenang-kenangan, buat anak lu lihat ntar udah gedenya. Ya udah gue beli besoknya langsung, gue jalan langsung. Sampai sekarang nggak dipakai berarti, waduh. Nggak dipakai, kata gue main, kata gue HP gue juga udah cukup kameranya, hampir setara sama DSLR kan. Cuman bedanya kan kalau DSLR kan nggak pecah dia, kalau HP kan pecah kok di zoom. Beda itu doang. HP sekarang sih udah pada bagus kata gue mah. Iya makanya buat beli kamera buat apaan, beli HP aja yang bagus kan. Yoi, gitu. udah cukup kata gue mah buat foto-foto doang di pantai, di gunung. Iya, ya sama aja kayak gue beli PS juga begitu. Awalnya kan gue karena pengen main game, cuman satu yang gue pengen cobain. Niat gue jadi Apaan? beli Final Fantasy 15, tau nggak? Oh, gue tahu. Tapi versinya P15 gue kaget tuh baru tahu. Yang Final Fantasy 15 tau kan? Gue tahu Final Fantasy, tapi gue nggak tahu nyampe 15. Oh, ada yang 15, cuman di PS4 sama di PC. Karena kendalanya gue nggak punya PC, gue beli PS-nya. Gue beli TV-nya. Yang kepake TV-nya sekarang, PS-nya udah nggak. Dijual dah sekarang. Jual udah. Bini gue itu, ngapain lu PS cuman ditongkrongin gak dimainin. Ya gue diem aja udah. Iya juga sih. Atau main game HP lebih simpel kan daripada game PS. Game PS kan butuh waktu mainnya. Seharian baru puas. Kalau misalnya game handphone kan dimana bisa sejam 2 jam udah kenyang. Kan bisa buat anak lu ntar udah gede. Kalau anak gue pengen gue cekokin cita-cita gue dulu. Apa tuh? Gue cita-cita gue dulu pas SD itu jadi pembalap. Motor apa mobil? Motor. Motor, oh iya. Gue pernah hampir mau daftar di SMK. Tapi gagal. Gagal nggak lolos tes atau gimana tuh? Umur.
Oh, umurnya nggak cukup atau kelebihan? Kelebih Sebenarnya sih kalau di brosurnya itu pas 16 tahun, cuman pas nanya-nanya itu minimal di bawah 14. Minimal di bawah 14. Iya. Minimal. Maksudnya ya 14 tahun bisa cocok lah, cukup. Jadi 16 tahunnya itu lu baru terjun langsung ke aspal. Jadi dari 14 tahun itu sekolah dulu sampai umur 16 tahun. 16 tahun baru lu terjun. Jadi kalau gua masuk di umur 16 tahun, mau tahun umur berapa gua turun di lintasannya gitu. Oh, jadi kendala di usia ya berarti ya? Dididiknya dari umur 14 tahun sekolahnya harusnya. Katanya Anakmu sih sekarang kelas berapa anak? Kelas berapa? Umurnya berapa? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun. Masih kecil banget gitu. Iya, cuman gua udah lihat hobinya udah mulai kena. Belinya Motor-motor, main motor gitu ya. Wah, beli motor mulu. Wah, gila, nonton YouTube aja yang berbau motor, mobil. Wah, ini kata gua, wah ini bisa nih kata gua. Cokokin dikit-dikit. Lihat gua umur 5 tahun gua pengen beliin motor yang kecil tuh. Oh iya tahu gua tahu. Ya pakai bensin bisa digoes. Iya, yang pakai apa ya? 2 tak ya itu ya? Dia pakai diesel. Iya, pakai diesel ya. Pengen gue beliin yang itu. Emang nggak takut apa anak lu ntar jadi pembalap gitu? Nggak takut sih gue. Gue kan itu kan resiko. Iya sih resiko. Ya sekarang pembalap emang orang tuanya nggak takut. Ayo. Resikonya tinggi bro. Ya sekarang gue tanya, kayak Rossi lah, Marquez, emang orang tuanya nggak takut anaknya jadi pembalap? Pasti takut kan? Iya takut lah gimana? Ya udah. Ya gue juga pasti takut, tapi namanya hobi gue pengen turunin ke anak. Karena nggak tercapai hobi gue, anak gue pengen cekokin kan gitu. Tapi lu sendiri masih masih suka balapan gitu nggak? Enggak, gue kalau balapan liar nggak suka. Bodoh namanya. Nggak ada manfaat gitu ya? Nggak ada manfaatnya, buang nyawa doang. Kalau mati ada asuransinya nggak ada asuransinya kan? Mending lu balapan di lintasan ya nggak ya? Iyalah, Sentul gitu. Ada asuransinya. Lo mati, keluarga lu kaya. Iya benar-benar itu. Iya sama aja buang-buang nyawa, benar sih gue setuju tadi. Emang buang nyawa namanya. Duit nggak dapet. Yang ada habis tuh duit buat operasi. Iya, buat nyari nama doang. Nyari nama mah gampang. Lu jadi berandal preman bunuh orang juga terkenal. Lu masuk TV. Segampang itu ya sekarang ya. Gampang sekarang. Lagian lu bukannya nyari nama malah pulang tinggal nama dah. Iya. Netizen kan rusuh netizen mah. Netizen tuh kayak ini kayak apa ya, kami diadu domba lah gitu. Wah, tapi gue resep jadi netizen. Lu resep jadi netizen gimana sih? Iya, gue suka namanya apa? Perselisihan gue suka. Lu terlibat dalam perselisihannya atau lu nontonin aja gitu? Terlibat gue seneng. Iya. Yeah. Karena gimana ya? Adu argumen itu gue paling seneng. Adu argumen gue juga senang, tapi kalau perselisihan gue ya kan, nonton aja dah. Perselisihan adu argumen kan sama aja, sama-sama adu bacot. Adu bacot tapi kalau didasarin sama data yang valid mah ya itu beda lagi lah. Iya, ya kan gue kan kalau misalnya yang sesuai data valid mah nggak masalah, gue jabanin bacot juga jadi. Cuman kalau nggak sesuai fakta ya mau apa yang mau dibacotin? Kalau netizen tuh di komentar-komentar ya gitu ngadu bacot tapi kagak ada datanya gitu, sumbernya dari mana gitu. Iya ada dicablakin tapi logis juga sih yang dibacotin mah, masuk logika juga sebenarnya mah kalau kita hitung-hitung mah. Iya benar masuk logika juga cuman ya gitu. Ya cuman kan bacotnya di luar nalar. Di luar nalar tapi seneng juga sih apa namanya ngeladenin gitu ya. Ya resep aja, seneng aja kalau ngeladenin. Gue kalau nonton YouTube ada netizen, gue bacain netizennya YouTube-nya nggak gue tonton. Iya, komen-komennya ngeselin tapi kocak. Makanya gue resep sama gue pencinta netizen dah pokoknya. yang gue senang tuh kalau misalkan udah ngadu bacot ya sama orang ya, orangnya diem, nah gue demen tuh kayak itu tuh.
Oh, kalau gua Diam enggak. dia nggak bisa ngomong lagi deh. Kalau gua enggak, gua orangnya kalau dia senangnya kalau dia diem, kalau diem nggak ada pembahasan lagi, nggak seru. Kalau gua sampai capek tuh orang, udah nggak ada bahasa lagi. Stuck lah pokoknya. So Iya gua itu maksud gue gitu, maksudnya nyampe stuck gitu ya. iya, resep gua. Cuman gua kan kalau adu argumen sesuai fakta yang gua lihat, gua nggak mau yang lihat Google harus ya ini kata ini Google kayak gini, ini kan bullshit bos. Emang lu Tuhan lu Google apa? Emang orang bener omongan di Google kan nggak juga. Ada ya dibikin rekayasa. Banyak bro, hoax tuh sekarang hoax ya, hoax banyak banget sekarang berbaran. Mau dari Banyak. sumber yang terpercaya aja bisa aja itu datanya salah. Iya itu dia makanya. Mendingan fakta ngeliat, gue orang tipenya mendingan lihat langsung dari mata. Nggak mau gue lihat dari Google gitu. Mending lihat di lapangan ya gitu. Langsung lihat di lapangan kenyataannya gimana. So gue orang nggak mau ribet. Iya emang. Ilmu kan bukan dari buku, dari pengalaman. Pengalaman nomor 1 sih. Iyalah pengalaman nomor 1. Buku mah cuman bahasa isyarat itu mah. Kalau kata orang Jawa mah sajen. Kalau kata gue mah itu formalitas lah. Iya sesajen. Sesajen lu orang Jawa emang. Kagak, gue orang Padang. Kan perkumpulan gue orang Jawa, orang Sunda. Orang Padangnya dikit. Kan gue di Bogor. Orang Sunda. Lu lahir di Bogor atau ngerantau dari sana? Gue lahir di Cibinong. Lahir gue di Jakarta. Gede gue di Cibinong. Lahir di Jakarta tapi keluarga asal lu sebenarnya dari Padang. Semua. Murni gue. Murni Padang. Emak bapak Padang. Tapi sekarang lingkungannya Jawa sama Sunda ya? Iya. Makanya gue kasih tahu Padang itu nggak ada yang mau jadi babu. Paham nggak? Paham lah. Padang tuh kan terkenal ini ya kerja kerasnya ya. Iya. Nggak ada yang mau disuruh. Temen gue juga ada tuh orang-orang Padang. Iya emang. Prinsip orang Padang, daripada gue disuruh mendingan gue yang nyuruh. Daripada gue jadi karyawan mendingan gue bikin usaha sendiri gitu. Jadi bosnya walaupun nggak terlalu besar ya? Iya, kayak gitu prinsip orang Padang. Maupun kecil usaha, tetap gue bosnya gitu. Iya, ini gue demen nih. Oh iya, lu nonton berita nggak kemarin? Berita apa? Yang itu loh, yang telur busuk nyampe dibuang-buangin. Yang ini, yang dari bantuan pemerintah itu loh. Gue semenjak punya HP nggak pernah nonton berita gue. Di YouTube nggak ada sih, nggak masuk, nggak pernah lihat gue. Kemarin sih gue lihat tuh di TV. Itu kalau misalkan kondisi di pasar gimana tuh? Telurnya masih pada seger nggak? Apa emang udah ada yang mulai busuk gitu? Enggak, seger semua. Kan sistem pasar sehari jual, nggak kejual buang. Oh nggak kejual buang? Iya, kalau sayur ya. Kalau telur tuh ada jangka waktu ini nggak busuknya nggak sih? Wah kalau telur gue nggak tahu dah. Oh lu nggak jual telur? Enggak lah, beda gue bumbu dapur, bumbu kering, nggak ada telur. Lu ini ya apa bumbu rempah-rempah gitu ya? Iya, beda rempah-rempah, bumbu kering sama bumbu basah itu terbagi dua, nggak nyatu. Ada yang kering, ada yang basah. Ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering tuh ya kayak kunyit, bawang gitu ya? Kunyit, bawang, jahe. Nah yang basah itu apa tuh? Cabe. Kok cabe basah sih? Cabe kan basah masuknya, bukan bumbu kering. Dia nggak bisa nginep sehari. Nggak bisa nginep sehari maksudnya gimana? Jadi diemin sehari nggak bisa, harus jual sehari habis, nggak bisa dia diinep. Kalau diinepin bakal busuk? Bisa busuk, bisa layu, tergantung yang ngurus. Tapi rata-rata layu sih. Makan sehari harus habis. Makan kalau cabe itu kalau malam gila-gilaan harganya. Gila-gilaan gimana maksudnya? Ada yang jual sampai modal, ada yang di bawah modal. Itu gila-gilaan namanya. Oh iya paham. Itu saking nggak kejualnya gitu ya? Iya. Kalau yang itu tuh yang suka ngebeliin sisa-sisa masih banyak nggak sih? Yang banyak. Ada. Kalau yang ada sisa-sisa ada. Nah, gua kasih tahu. Kalau yang sisa itu buat digiling. Digiling dijadiin sambal. Bumbu. Lu tahu nggak yang bumbu-bumbu yang suka lu beli? Tanya nyokap dah.
yang bumbu suka dibeli yang kata goceng, disendokin. Yang ini, yang yang udah digiling semua dari kunyit, udah digiling, cabe. yang bubuk itu, yang bubuk ya? Bukan bubuk, kalau di pasar ada. Jadi kalau lu mau masak apa nih, sop atau rendang, lu beli langsung jadi bisa. Jadi disendokin sama dia. Jadi lu nyampe rumah cuman tinggal manasin, dimasak, langsung ditaruh dagingnya. Gitu doang, ada. Yang udah digiling tuh yang udah kayak diulek gitu? Iya, digiling, pakai mesin giling. Oh, iya. Ada. Tahu. Iya. Gue kira yang bubuk gitu. Enggak, kalau bubuk beda cerita. Kalau bubuk itu pakai barang yang dijemur. Yang dijemur itu dari pabrik, itu mah udah trik pabrik. Gue mah nggak tahu itu. Cara bikinnya gimana bisa kering kayak kunyit. Kering kayak nggak murni kunyit. Mana ada kunyit bisa dikeringin. Kunyit kan kalau ditumbuk lah ya. Kan air dia mah. Jadi air. Cair ya? Iya, cair dia. Nah, cara ngeringinnya gimana gue nggak tahu dah tuh. Kalau yang kering-kering lah yang jadi bubuk nggak tahu gue. Sepengetahuan gue kalau digiling jadi air dia. Nah, kalau yang jadi bubuk itu gue nggak paham dah. Lu kan penasaran orang yang tadi lu bilang ya. Lu pernah nyari tahu nggak gimana cara bikin bumbu yang bubuk itu? Oh, kalau gua yang bubuk itu, kalau yang kayak kunyit, gua rasa pakai kimia. Nggak mungkin murni. Nggak mungkin murni. Feeling gua sih. Saya udah kebaca sih gue semenjak di pasar. Yang murni itu yang kayak kunyit dihancurin itu pasti air. Nggak mungkin enggak. Soalnya kan yang diambil airnya, bukan kunyitnya. Tapi kok kunyit masuknya ke bumbu yang kering sih? Karena awet. Oh iya, jelas sih awet sih ya, bener. Ya namanya bumbu kering. Bumbu yang awet, bumbu awet, bumbu kering. Jadi yang ngebedain bumbu kering sama basah tuh ya masa basinya gitu ya, masa kadaluarsanya. Iya. Oh alah, iya. Gue kira bumbunya yang kayak cabai tuh. Cabai kan mana basahnya sih kata gue. Basah masuk ya. Cepet busuk ya. Iya. Oke nih, lu ngasih ilmu juga nih ke gue, thank you banget nih. Banyak ilmu gue mah. Man, ilmu gue bisa jadi duit. Gue beberapa orang gue ajarin. Soalnya kalau gue ajarin semua, orang pada kaya ntar. Bingung ntar. Nggak ada yang jualan ntar, pinggir jalan. Iya, benar-benar. Sekarang gimana masih ini? Masih duit doang gitu? Banyak nggak yang beli? Wah, seret sekarang mah. Gara-gara apa nih? Gara-gara COVID? Iyalah, apalagi. Berpengaruh banget sekarang mah. Lah kan udah dibuka lagi pasar. Tetep aja harga jatuh semua. Lu rugi dong berarti? Enggak lah. Ya gue kan jual tetap mahal. Oh. Sekarang gua tanya aja, lu sekarang ke warung misal besok lah, lu tanya bawang putih lah ya, kan kalau gua kan jagoannya bawang putih ya. Iya. Lu tanya aja berapa bawang putih di warung. Naik masih. Hah? Harganya naik gila. Lu pernah survei? Dari kemarin-kemarin sih ya, misalkan harganya 30.000, gua nggak tahu harga pastinya ya. Terus pas gara-gara COVID naik jadi 35, 36 gitu. Bullshit itu permainan. Bullshit gimana? Bullshit, orang modalnya murah banget. Enggak gitu, andai-andai aja. Jadi kayak naik 5.000, naik 6.000 gitu. Modal masih tetap sama. Seret kan? Lu bilang tadi seret, tapi harganya nggak naik emang? Harga di pasar sih naik. Harga di pasar naik? Cuman gua belanja tetap murah. Jadi itu sebenarnya permainan sih. Jadi ya kalau sepengetahuan gue ya, jadi tuh karena masalah kayak gini sebenarnya barang masih banyak sebenarnya, barang banjir sebenarnya. Karena beli gitu. Karena orang pada takut, itu kan barang Cina. Oh iya barang Cina ya, rempah-rempah gitu ya, kebanyakan dari India ya. Cina lah. Cina juga, wah. Iya. Bawang putih kan bumbu khusus dia mah. Bukannya bawang tuh bukannya dari India ya, bawang bombay apa? Bawang bombay dari India, tapi lebih bagusnya bombay dari New Zealand. Oh iya, Selandia Baru. Ah, itu tahu tuh.
Itu yang paling bagus Bombay. Nggak ada lagi. Kalau Cina, Bombaynya khusus buat dia aja. Nggak ada Bombay ke Cina. Kata orang, Bombay dari India. Enggak. Kata siapa Bombay dari India? Bombay itu dari New Zealand. Iya, berarti itu media bohong semua dong, wah. Ya, lu percaya TV. TV mah tolol semua. Lu digoblokin TV. Aduh. Gue mah sesuai fakta ya ngomongnya. Lu ya kan lu orang lapangan ya. Lu gimana sih ngelihat pakai mata kepala lu sendiri gitu ya? Iya. Tapi ini yang lu bilang tadi dari Cina masih tetap masuk ke dagangan lu. Masuk. Banyak Kemarin, malah. bukannya sempat ada hambatan di bea cukai ya? Hambatan? Enggak sih. Tetap aja gue bisa belanja. Mana numpuk. Kalau lu pengen tahu mah ya. Gue bukannya so tahu nih ya. Tapi ini sesuai fakta lah. Iya, santai aja, santai. Semua barang itu rata-rata timbunan. Timbunan gimana? Belinya udah sebelum corona. Oh, ditimbun ya dia ditimbun. Punya stok gitu ya? Iya. Kan kalau bawang putih ditaruh kulkas nggak bakalan rusak. Kalau cabai rusak ya? Ya rusak atau cabai mah. Iya. Ya kalau buat pribadi sih nggak masalah taruh kulkas, tapi buat dijualin jangan. Nggak kepake. Nggak bakal ada yang beli gitu ya? Kalau cabai kan minimal per petik. Sekali petik jual. Berarti sekarang stok lu masih banyak nih ya? Gue sih main santai sih gue jualan. Nggak pernah gila-gilaan. Oh, nggak pernah buru-buru gitu ya? Bukan buru-buru, nggak main gila. Main gila itu ibarat kata... Kayak yang borong gitu? Lu kemampuan lu misalnya cuman sekilo jualan nih. Lu beli 2 kilo, 3 kilo, nggak gitu gue. Oh iya Pak. Sesuai kebutuhan. Gitu. Tapi sekarang masih ini nggak? Masih ada yang bikin ngehambat nggak? Kayak ada Satpol PP yang razia, ada razia nggak sih di Kemang? Kalau razia mah enggak ya, penyemprotan doang waktu itu. Cuman ngasih tahu doang. Terus disuruh nggak boleh bukanya itu terakhir itu jam 12 siang. Sekarang udah mulai dipercepat, jam 10 udah buka. Sampai malam bukanya? Sampai jam 12 kudu tutup. Katanya ada yang ini juga, yang pedagang dites-tes semua gitu kan. Kalau yang negatif udah ditutup tuh dagangannya. Di Kemang ada nggak? Nggak ada di Kemang mah. Ya, itu gimana tuh ceritanya? Nggak ada di Kemang. Yalah, lu mah berita bullshit gila. Percuma gini ya gue nyari materi ya? Iya iyalah, bullshit itu mah. Cuman hoax doang. Bukan hoax sih ya. Ya buat nakut-nakutin lah. Buat takut-takutin siapa nih? Para pembelinya gitu? Orang, ya semua orang nakut-nakutin orang biar gimana ya. Kalau kata gue sih, karena kan sekarang kan pasar itu bisa online sekarang. Lu beli bumbu aja bisa online loh. Oh iya jelas dong. Nah mungkin ya karena persaingan kan online kalah sama lapangan di pasar kan mungkin ngejatuh-jatuhin. Gue bikin isu kayak gitu. Ya kita nggak tahu. Tapi secara mata sih nggak ada sih. Secara penglihatan gue nggak ada. Kalau online bukannya lebih ini ya, sekarang lebih laku gitu? Ya karena orang Indonesia rata-rata males. Pengen dari rumah gitu ya? Iya, pengen apa aja ada di rumah. Tinggal duduk, ada yang dateng, ngirimin. Manja banget jadi orang. Ya semua orang begitu, rata-rata. Iya, rata-rata gitu sih, pada males emang orang Indonesia. Apalagi udah berduit, udah males pisan dah pokoknya. Ntar tiba-tiba duitnya hilang aja, wah, stres udah. Stres udah. Makanya kalau kata gue, pasar sih yang nomor 1 sih. Orang-orangnya masih kerja keras. Iya, apalagi kan kayak ini orang Padang yang terkenal kerja kerasnya ya. Iya. Terus lu pernah ini nggak punya niatan buat jadi mitra online gitu? Gimana ya? Buat gue sih internet atau itu buat senang-senang doang sih gue. Kan bisa ada niatan juga kan kalau misalkan online. Enggak lah. Kalau prinsip orang pasar ya, yang jiwanya bener pedagang ya,
yang asli jiwanya pedagang itu pengen ngelihat survei barang. Survei barang. Kualitasnya gitu maksudnya. Iya, kualitas. Karena kan banyak yang barang-barang udah layu tetap dijual. Wah, banyak sih itu. Iya banyak lah, bukan itu lagi, udah numpuk itu mah. Kualitas barang jelek masih dijual. Tapi yang kan, ada aja gitu ya? Ada aja kalau orang, gue pengen murah, ada aja. Prinsip orang pengen murah ada aja. Namanya orang pasti ada yang, kalau gue prinsipnya nih, gue orangnya biarin gue bayar mahal, yang penting kualitas bagus. Tuh. Iya itu kualitas tuh lebih dari kuantitas lah pasti. Iyalah. Tapi kok di pasar nggak bisa. Di pasar nggak bisa. Nggak bisa. Di pasar mah halal-halal aja kali ya. Halal-halal aja bener. Halal-halal aja. Semua dihalalkan di sana. Yang ya apa-apa dihalalkan ya. Iya. Tapi ini ya masih banyak nggak yang kayak ketipu gitu. Wah ini bagus nih mbak, cabenya masih segar padahal masih busuk. Enggak. Kalau di pasar itu kalau udah nyampe pasar, yang biasanya ketipu-tipu kayak gua gini, yang udah jadi grosiran yang ketipu, yang sering. Cuman kalau pedagang ecernya nggak ada sih ketipu. Mereka kan milih. Namanya kalau prinsip di pasar itu kan memanjakan pelanggan. Jadi pelanggan raja gitu ya. Iya, lu misalnya langganan gua nih. Lu pedagang pasar kecil nih contoh. Iya. Lu belanja di gua manjakan lu. Gimana caranya lu anteng di gua? Jadi langganan gitu ya? Nah, di langganan. Sesusah-susahnya barang, sebusuk-busuk apapun barang kita pilihin yang bagus. Itu kualitas namanya. Makanya jangan bilang, wah di pasar enak ya jualan, duitnya kenceng, tai. Kagak ada. Itu yang bilang yang nggak tahu aja kenyataannya kayak gimana ya? Iya. Enak duitnya kenceng, wah lu bisnis segini, untung lu berapa? Tai. Kagak ada. Emang lu nggak rugi? Emang lu nggak persaingan? Dijatuh-jatuhin harga. Lu mau usaha apapun sekarang mah bakal banyak yang jatuhin dah kata gua mah. Emang iya. Sebenarnya itu mah iri. Ngejatuhin orang itu iri. Susah ngelihat orang lain seneng gitu ya. Iya, kayak ya contohnya temen gua ajarin jadi brengsek sekarang. Oh ngelunjak gitu ya. Mending ngelunjak. Bikin usahanya di samping gua. Jadi saingan gitu dong. Iya iyalah. Ngiri sama gua. Sedangkan gua kan umur gua sama dia sama. Dia kuliah kampus unggulan lah di Jakarta. Gua nggak tahu nama kampusnya apa tuh. Unggulan lah pokoknya. Ya pakai duit lah masuknya. Mahal. Ya kan menurut dia kuliah dia tinggi, masa dia nggak bisa. Sedangkan nih ecek-ecek swasta tapi bisa begini. Ya gue iri lah. Ya sekarang contohnya, lu lihat dah temen lu yang begajulan lah ya. Contohnya, misal dia punya bisnisan, padahal sekolahnya begajulan, lu iri nggak? Ya pastilah. Gua ya udah. Sekarang aja belum bisa apa-apa gitu. Iya, kalah lu, padahal gue pinter gitu kan. Masa gue nggak bisa kayak dia gitu. Makan segala cara dihalalkan. Gue deketin, gue ambil ilmunya, ntar gue jualan sama kayak dia gitu. Kalau lebih enak, gue jualan di sampingnya, biar langganannya diambil. Itu kan brengsek. Manis di luar, pahit di dalam. Lu pernah ini nggak? Pernah berantem sama dia nggak? Nggak. Gue orangnya tipe orang nggak suka kekerasan. Nggak kayak lu mau bilang aja gitu. Bro, lu kan dulu udah gue bantuin gitu, kenapa sekarang malah jatuhin bisnis gue gitu? Udah pernah gue debat itu sekali. Tetap dia dia pakai prinsip dia. Kalau di pasar kan bebas. Nggak ada tahu ininya, terima kasihnya ya. Ya namanya juga manusia. Oke, balik lagi ke yang tadi tuh yang barang-barang busuk ya. Lu kan tahu nih sayur-sayuran yang udah nggak layak dimakan lah, yang masih banyak dijualin sama orang-orang grosiran ya. Lu punya ini nggak? Kalau dari teman-teman gua ya kayak jual jagung, engkol, bandar engkol, semua fresh semua, nggak ada yang busuk.
Tapi lu tahu kan, maksudnya kriterianya itu barang udah busuk atau belum tuh kayak gimana gitu. Lu tahu kan? Tahu. Bisa lu kasih tahu nggak nih? Biar para pendengar nih pada waspada gitu sama pedagang-pedagang yang nggak gitulah, yang nggak jujur lah. Tapi kalau sayuran ya rata-rata mah seger semua, nggak ada yang nggak seger, semua seger. Kecuali ya yang gua tahu itu kalau misalnya yang di sini ya, kalau di luar gua nggak tahu ada yang namanya beli sayur BS. BS. BS itu barang sisa. Oh, barang sisa. Nah, jadi kalau di pasar itu ada yang namanya tukang nyari namanya. Hmm. Jadi tukang nyari itu misalnya ada sayur yang turun setrek nih. Iya, iya, iya. Turun setrek, nah ntar dia nyari nih yang jatuh yang mana, ntar diambil sama dia, ntar dicuci. Ada. Terus itu ketahuan nggak itu? Kalau Ya, misalkan barang enggak itu lah, sisa gitu. nggak ketahuan. Kan barang baru turun. Jadi masih kelihatan kayak bersih gitu ya? Masih seger, tapi badan mah udah kena kuman, kena tanah coy. Gila, dicuci juga pakai air yang belum tentu higienis ya? Higienis pasti. Kalau air mah higienis. Higienis, oh syukur dah. Ya tetap aja namanya kuman mah. Lu cuci tangan pakai air belum tentu bersih. Iya belum tentu kan, nggak bisa kelihatan juga kumannya. Ya udah, sama kayak sayur. Belum tentu dicuci bersih. Gila emang bener. Zaman sekarang tuh kotor semua ya mainnya ya? Semua. Ya sekarang pabrik-pabrik emang bersih. Nggak ada kotor semua. Gue bukannya ngejelekin ya, tapi sesuai fakta. Ya sekarang pabrik ada nggak yang misalnya maintain bersih-bersih mesin? Enggak kan? Tiap hari pakai mesin itu, mesin itu, mesin itu, mesin itu. Kita nggak tahu malamnya kena debu apa enggak. Dibersihin enggak sih, paling itu juga kalau misalkan rusak ya baru dibenerin ya, itu kan Iya. ya jarang banget rusak. Soalnya kan kalau prinsip usaha, libur sehari itu apa sih penghasilan kurang. Turun ya, nggak nyampe target ya. Nggak nyampe target ya, kalau pandangan gue sih seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya, wallahu alam lah, itu mah urusan mereka. Mau bener apa enggak, urusan mereka di akhirat itu mah. Gue tuh taunya ini pabrik-pabrik Cina tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak ngegenjot banget ininya produksinya gitu. Kalau pabrik-pabrik Jepang gitu, Korea kayaknya enggak gitu deh kayaknya. Nah, balik lagi kalau ke Cina itu prinsipnya gimana ya? Yang gua belajar dari temen gua nih yang pinter itu, yang jadi brengsek itu, katanya dia prinsipnya dengan modal murah gimana caranya menjual itu jadi mahal, itu prinsipnya. Segalanya pun dihalalkan gitu. Dihalalkan sama dia. Lu tahu ini nggak sih video-video yang suka di-share di WA gitu kan, suka ada tuh orang Cina kayak ngeproduksi telur, misalkan telurnya tuh palsu gitu. Terus ngeproduksi apa ya, daging pincang tapi dari daging tikus gitu. Lu suka lihat nggak sih kayak video di WhatsApp gitu? Oh, itu mah udah dari zaman dulu itu mah. Iya, dari zaman dulu kan itu kan ya. Iya, itu kalau pengetahuan gua itu apa sih, menuai kebencian sih. Orang kita juga banyak berasanya jadi apa? Dari plastik. Ayo, iya kan? Iya benar. Gue nggak kepikiran sampai beras plastik itu dari kita ya. Iya. Jangan pernah gimana sih ngehujat orang lah, inilah itulah Cina lah ginilah. Gue orang nggak kayak gitu. Ya kita lihat aja diri kita lah. Kita orang bener nggak? Indonesia bener nggak? Ayo, brengseknya juga banyak. Tahu? Banyak, jangan ditanya. Tahu ini kan? Cendol. Ya tahu lah, masa nggak tahu. Es cendol kan juga dulu kasus juga. Oh iya benar dulu kasus juga tuh. Iya, sampai luas kan itu makanan. Sampai semua orang beli. Kasihan tuh yang ini. Ya? Yang pedagang jujurnya yang kasihan tuh kena imbas. Iya, kena imbasnya pasti. Makanya kata gue mah sekarang mah gue mah nggak mau ngelihat ini jelek gitu di mata orang. Sekarang kita juga brengsek. Jangan jatuhin orang lah. Kita ngelihat diri kita sendiri. Semua orang kita juga brengsek semua. Gak bakal pada ngedenger bro yang kayak gitu mah. Ya biarin apa. Ntar juga kena sialnya.
Pencitraan semua sekarang mah. Iyalah, gue mah orangnya, orang suka ngina gini. Lu tahu dari mana? Coba lu lihat orang kita juga, emang nggak kayak gitu? Ya enggak lah, apaan? Dianya aja nggak tahu kenyataannya kali ya. Iya. Kacau sih emang. Oke. Lu ada ini nggak nih sekarang nih? Harapan buat para pedagang gitu supaya ini kan masih masa COVID nih, supaya mereka tetap semangat gitu ya. Ya jalanin aja sih kalau kata gua mah. Nggak bisa gua bilang semangat, ya kudu semangat ya, itu perorangan lah. Kita nggak bisa maksain lo harus semangat ya, kan orang punya mental masing-masing. Lu mental baja nggak? Mental tempe kali. Kalau mental tempe ya tumbang gitu aja. Kalau lu mental gede gas terus. Nggak ada yang namanya usaha nggak sukses. Sukses semua. Asal tergantung ngejalaninnya aja. Nggak bisa kita nyemangatin orang. Ya sekarang lu gua semangatin. Ya kalau lu nya males gimana? Sama dari diri sendiri kali gitu ya. Sama aja bohong. Gue orang nggak suka nyemangatin orang, nggak suka gue. Dari lu aja sendiri, lu maunya gimana? Lu mau semangat bagus, nggak mau ya terserah lu dah. Iya. Kalau buat para pembeli nih ya, pembeli kan pada takut nih buat ke pasar. Lu ada pesan gak nih buat para pembeli nih? Udahlah nggak usah takut ya, pasar tuh aman-aman aja gitu. Ada. Ya, kalau menurut gue nggak usah takut lah ke pasar. Virus pasar lebih kejam daripada corona. Kalau lu mau tahu. Ih benar. Virus corona ya elah ecek-ecek. Belum pernah kan? Ya kalau virus corona kan contoh ya. Kalau kena meninggal. Ya kan? Yang ekstrimnya lah meninggal kan? Iya. Lu milih meninggal apa hancur seumur hidup lu? Milih yang mana? Milih meninggal sih. Ya udah. Bener kan? Iya benar. Ya udah. Gue mendingan ya jangan sampai lah ya. Gue cuman ngomong doang nih. Ya gue kalau mendingan misal gue belanja ke pasar gitu, pergi ke pasar, ketimbang gue takut gitu. Gue males, gue takut kena corona, gue nggak usaha. Nah usaha, lu mau makan apa? Nggak usaha. Berarti sengsara hidup lu, ya kan? Demi biar lu nggak mati karena corona kan? Tuh pemikiran bodoh buat gue. Iya. Kan kalau usaha itu kan turun temurun dari Nabi. Lu Islam kan? Iya gue Islam. Kan gue tadi salah. Ya kan Nabi aja jualan kan? Iyalah. Ya udah. Lu Nabi aja jualan gak mati-mati. Nabi udah meninggal. Meninggalnya karena apa dulu? Emang karena jualan? Enggak kan? Karena sakit sih. Ini karena sakit. Karena corona, bukan kan? Enggak ada lah dulu mah. Tapi gue lihat ya, emang dulu udah ada penyakit beginian. Yang gue baca ya, ada. Banyak sebenarnya banyak. Kan karena kan sekarang sosmed lagi merajalela bos. Jadi dikit-dikit sosmed, berita dikit, wah jadi heboh, jadi viral. Nggak tahu pemerintah lagi brengsek di belakang corona. Kita kan nggak tahu, bener nggak? Lu mikir nggak usah nyampe pemerintah gitu, tetangga lu aja brengsek semua. Ya udah, contohnya lah. Oh iya contohnya. Iya, kan banyak yang ditutupin gara-gara corona. Kita kan nggak tahu, yang kita lihat kan sekarang lagi heboh corona. Ya kita mah bodo amat. Yang penting mah gue sekarang usaha masih lancar, bisa nyari makan, bisa beli ini itu dah cukup, dah seneng gue. Bodo amat mau corona ge. Bersyukur aja sih sekarang mah. Iya. Berarti kalau misalkan gue boleh ambil kesimpulan ya, pesan buat para pedagang, ya kita nggak bisa ngasih semangat ke lu kalau misalkan lu sendiri nggak bisa semangat gitu ya. Iya. Berarti ya harus dari diri lu sendiri nih buat. Harus diri sendiri, nggak bisa. Semangat. Iya, kita nggak bisa memaksakan lo harus semangat, nggak bisa. Lo harus dari diri lu, dari hati lu mau gimana terserah lu. Kalau lu emang takut ya udah sok. Ya jangan salahin gue kalau besok nggak bisa makan gitu aja. Nggak ada urusan ya? Nggak ada urusan. Karena prinsip di pasar itu lu gua. Urusan lu, urusan gue.
Tapi gosip paling cepet ya di pasar. Bener lah pasti itu mah. Kalah sosial media. Kalah tuh. Karena pasar itu gimana ya, nggak terpaku sama sosmed sih. Lebih sesuai fakta di Yang lapangan. real-real aja ya. Real-real aja. Jadi kalau gue ngobrol kayak gini, gue mah nggak percaya. Gue nggak percaya. Kayak gue gara-gara disuruh podcast gini nih, Iya. gue kepo kan. Gue selama ini nggak pernah nyari-nyari tentang corona gini. Gue cek aja di Google. Gue baca 400 orang ya kena ya di pasar ya. Katanya. Ya kan? Ya kita jangan beranggapan lah. Emang pasarnya cuman yang disebutin ada berapa kok nggak salah 5 apa 6 ya. Dikit lah Banyak. pokoknya. Dikit yang gue lihat, yang gue baca dikit. Yang lu baca dikit. Pasarnya masih termasuk dikit. Wah kalau dibilang mah di Bogor aja ya, hitungan pasar itu udah di Google itu udah kehitung itu. Dari jumlahnya ya. Yang di Google kalau nggak salah ada berapa ya? Yang gue baca ya. Iya. 10 lah. 10 sampai 15 pasar. Di Bogornya udah hampir menyentuh 15 pasar. Itu hitungan buat gue banyak loh. Dikit. Di sini pasar numpuk dari pasar yang kecil-kecil, pasar perumahan, pasar komplek, pasar pinggir jalan, emperan. Iya benar, Banyak. pasar-pasar kecil ya. Ya, Gua nggak makanya kepikiran. jangan ngasih kesimpulan semua pasar kena. Itu masih hitungannya kecil itu. Kecuali seluruh pasar di Indonesia kena. Nah baru tuh gue percaya. Kagak bisa makan ntar gue, jangan lah. Iya. Ya lah GoFood banyak. Santai-santai ya, semoga aja makin normal lagi lah. Gue juga nggak betah nih lama-lama kayak gini. Lu juga, Menurut gue santai-santai aja. ya lu beda sama gue. Enggak. Gini loh. Kan emang lagi rame ya corona gini ya. Tapi kenyataannya orang enjoy aja. Mau jalan kemana, kesini, kesono. Oh itu orang goblok semua itu. Salah. Bukan orang goblok itu. Apa? Orang yang berani keluar itu percaya diri. Orang kalau takut malah kena. Tapi kalau orang pede nggak bakal kena. Percaya dah sama gue. Serius. Gue nggak percaya deh. Nah. Lu contoh nih. Misalnya ya. Lu ngerjain sesuatu lu pede nggak? Ya gue pede lah. Bisa nggak? Bisa gue. Kalau nggak pede bisa nggak? Ya kagak bisa sih. Kata siapa? Lu nggak pede. Misal contoh. Lu nggak bisa nih. Ngelakuin sesuatu. Tapi lu pede. Lu pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Makanya kalau kan nggak bisa. orang Indonesia itu orang pintar. Semua bisa dilakuin. Nggak ada yang nggak bisa. Dari kitanya doang nggak pede. Gue belajar dari abang gue. Semua orang Indonesia bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Contoh lu jurusan apa? Gue TKJ komputer. Komputer. Elektro jauh berarti kan? Dikit sih, dikit nggak jauh sih. Usaha lah. Contoh Nah kayak kalau gue lah. usaha Kayak jauh. gue. Iya, lu jauh. Gue ini komputer. Kenapa bisa usaha? Ayo. Karena pede. Karena pede. Gue prinsip gue, gue nggak mungkin nggak bisa kayak dia. Gue pasti bisa. Gitu. Makanya semua orang itu pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nggak perlu ngelihat background pendidikan gitu ya? Nggak perlu. Kalau kata orang yang kayak lu bilang kan, yang orang keluar itu bodoh, takut kena corona. Itu gue anggap enggak. Jadi kalau menurut gue, selama lu bisa jaga diri, terus bisa jaga jarak, nggak bakalan kena. Sedangkan kan kalau dari Bogor ini kan gue Bogor kan ya. Iya, gue juga Bogor kok. Bogor lu kan Bogor. Kan Bogor juga kan nggak ada orang luar yang masuk. Kalau Bogor kan rata-rata murni Bogor. Jarang orang luar. Contoh kayak kemarin berita ke puncak, tau nggak lu? Tahu gue ke puncak, gila itu goblok semua orang. Itu gue ada di situ kalau mau tahu. Lu di situ? Sumpah. Ini orang nih. Nggak kenapa-napa. Iya kan? Iya sekarang nggak kenapa-napa kan nggak tahu kita. Ya, namanya umur mah kita nggak tahu, coy. Lu bisa aja mati nggak kena corona. Toto ketabrak. Ya, Ayo. Kalau lu gitu berarti nantang dong berarti. Bukannya nantang. Kita pede aja selama kita kayak misalnya
disuruh cuci tangan kan, terus bersih-bersih, ya lakuin aja kayak gitu. Nggak boleh yang namanya terlalu deket, ya gue turutin. Emang dari dulu emang sebenarnya sebelum corona juga jangan terlalu deket sama orang kan. Namanya orang punya penyakit, alergi, kesentuh, atau dia punya kurap, kudis, ketular, gimana? Repot lah. Ya kan? Repot juga. Kalau gue orangnya gimana ya? Percaya sih gue orangnya. Selama kita percaya sama yang di atas kan, nggak mungkin lah. Namanya corona itu kan berarti umur nih. Gini deh sekarang, umur nggak ada yang tahu coy. Iya bener, nggak ada yang tahu lah. Iya kan? Kali aja emang umur dia. Nah, lu besok meninggal karena corona, kata yang kuasa kan. Lu besok kena corona, matinya. Ya udah. Iya kan? Ya emang udah ada ketentuan ya. Udah ada ketentuan, udah ada talinya lah. Jalurnya udah ada tangganya. Lu jalurnya kemana nih? Tangganya ke kiri, tangganya ke kanan, atau lurus ke depan. Kita nggak tahu. Ya lu kalau besok kena corona ya udah. Masa lu paksain gue nggak bakalan kena, nggak bisa. Gue makanya pede. Kalau emang gue kena corona, berarti ajal gue di situ. Udah simpel aja hidup gue mah. Gue percaya gue punya Tuhan lah. Iya. Jadi kalau gue ke puncak kemarin gue kena, ya udah. Emang nasib gue di situ. Dan mau gimana lagi? Emang takdir gitu ya. Takdir. Semua itu buat gue takdir. Oke nih, thank you banget nih udah sejam nih udah ngasih tahu kita banyak informasi. Terus sudut pandangnya pun beda banget nih sama yang orang-orang awam lihat gitu. Oke, thank you banget udah ngasih sesuatu yang bermanfaat. Semoga ya seterusnya lu juga makin sehat, usahanya makin sukses. Amin. Tonton terus Trikit Podcast, ngobrol dulu aja. Gue Angga Hermawan pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.